Baik, selamat siang kepada Bapak dosen Bapak Yusuf yang kami hormati. Saya di sini Yuniar dan Aldi mewakili dari kelompok 6, di mana kelompok kami terdiri dari 3 orang, dari Aldi, Dimas, dan saya Yuniar. Sebelumnya kami bertiga membuat makalah dari kelompok 6. Oleh karena itu, untuk tugas PPT dan video typing kami juga buat bertiga. Untuk penjelasan mengenai PPT kami akan dimulai dengan saya untuk slide pertama. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Udah kelihatan ya, Aldi, screen-nya? Baik, di sini saya akan menjelaskan sebelumnya untuk judul dari PPT kami, sama seperti judul makalah yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu menjunjung tinggi supremasi hukum yang bersumber pada landasan Pancasila untuk melawan kejahatan negara. Di sini disusun oleh kami dari kelompok 6, oleh Aldi, Dimas, dan saya sendiri, Yuniar. Selanjutnya, untuk slide berikutnya itu latar belakang. Seperti pada buku berjudul Kisah Pancasila yang disusun oleh Panitia Peringatan Hari Pancasila, bahwa Garuda adalah lambang dari negara Indonesia yang dinamakan Garuda Pancasila, di mana Garuda Pancasila adalah sosok Garuda dengan 5 lambang pada perisainya yang muncul untuk pertama kalinya pada tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Dan di mana dari lambang-lambang pada perisai Garuda Pancasila adalah perlambangan dari dasar negara Indonesia, yaitu 5 sila dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dan sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan berikutnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berikutnya di sini latar belakang masalahnya adalah banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami mengapa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan yang kedua, memberikan wawasan bahwa landasan Pancasila untuk melawan kejahatan terhadap negara. Dan berikutnya yang ketiga, untuk memberikan pemahaman tentang tujuan Pancasila dan arti pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, berikutnya. Untuk identifikasi masalahnya, di sini yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar pedoman maupun landasan bernegara Republik Indonesia akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas stabilitas dan kemulusan jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia, juga memberikan jaminan dan akan kestabilan serta tegaknya tatanan hukum sehingga dapat mengawasi dan mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dan berikutnya yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara juga dapat memberikan motivasi atas keberhasilan serta tercapainya suatu cita-cita atau tujuan nasional yang juga merupakan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, dalam penerapan hukum di Indonesia, demi menghindari konflik dan pertentangan yang diakibatkan banyaknya perbedaan suku dan budaya, di Indonesia perlu ditetapkan hukum yang sesuai dan setara. Baik, untuk slide berikutnya, boleh untuk Aldi menjelaskan dan membacakan materi kita. Ada nggak Kak? Di apa namanya? Kenapa? Di Dilanjutin nih slide yang udah dibuka. Oke Kak. Baik, untuk selanjutnya berarti ada di slide berapa Kak? Biar aku buka di PowerPoint aja. Nggak kelihatan soalnya. Slide yang ketiga. Slide ketiga Sorry, slide itu yang kelima. slide Slide kelima. yang kelima, Berarti ada iya. di identifikasi masalah ya Kak? Ya? Ya, yang B Pancasila Baik. sebagai sumber.
Kurang Baik, kelihatan di tulisannya sini ya? ya aku buka di PowerPoint. Oh iya. Jadi yang ketiga itu ada identifikasi masalah. Pancasila sebagai segala sumber hukum. Yang pertama, bagi negara Republik Indonesia yang menjadi sumber dari sumber hukum adalah Pancasila yang dijumpai dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumber hukum menurut Zeverbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum, materi, dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil dan merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan kekuatan politik. Yang ketiga, Pancasila termasuk ke dalam sumber hukum yang bersifat material dan yang bersifat formil, meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensial, dan kebiasaan. C. Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Dalam literasi-literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum, ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang kedua, hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Austin berpendapat mengidealkan hukum sebagai pemerintah penguasa, pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut. Penguasa tersebut kemudian disempurnakan menurut kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan zaman. D. Ya, boleh Pancasila dilanjutkan. sebagai hukum. Yang D ya, Kak. Iya. Pancasila sebagai sumber hukum untuk memberantas korupsi. Korupsi, yang pertama ya, korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara. Korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Untuk menanggulangi korupsi, diperlukan formulasi kebijakan yang terulang dalam bentuk hukum. Kebijakan publik yang terulang akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan penanggulangan tersebut. Nah, Pancasila sebagai dasar falsafah, Indonesia memberikan konsekuensi aturan hukum yang berdasarkan Pancasila. Hukum positif yang ada di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Kak. Selanjutnya itu ada melawan kejahatan negara. Yang pertama ada penegakan hukum. Harus dilakukan dengan tegas dan adil, berdasarkan prinsip-prinsip hukum berlandaskan Pancasila. Tidak hanya diterapkan secara teknis, melainkan harus mencerminkan keadilan, kemanusiaan, dan kebijaksanaan. Yang kedua, nilai Pancasila dalam hukum. Penegakan hukum yang adil dan beradab harus diutamakan dalam penanganan kasus kejahatan negara, dan persatuan harus tetap dijaga agar proses hukum tidak memecah belah masyarakat. Yang ketiga ada integritas institusi penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Harus bebas dari korupsi dan intervensi politik supaya dapat menegakkan hukum dengan baik dan harus transparan. Yang keempat ada peran masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum. Kesadaran hukum dan partisipasi publik merupakan hal penting untuk memastikan bahwa supremasi hukum benar-benar diterapkan. Baik, Oke, karena baik Kak. waktunya tidak cukup, maksimal 10 menit untuk penjelasannya sampai di sini saja. Baik, terima kasih. Saya Junior Verisi dan rekan saya. Ya, baik, terima kasih.